Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran kita untuk bagian structure and written skill 3 present participle untuk persiapan menghadapi TOEFL test. Di bagian 3 ini kita akan mempelajari perihal kata sifat ya, khususnya yaitu kata kerja yang berakhiran ing, yang mana seperti kita ketahui biasanya kata kerja yang berakhiran ing itu selalu diikuti dengan bentuk to be, yang mana menggambarkan bentuk continuous. Ya, seperti contoh, the train is arriving at the station. Ya, yang mana di sini arriving itu dibersamai dengan bentuk to be-nya is, yang mana ini menunjukkan present continuous. Ya, gitu. Tapi kata kerja berakhiran ing atau kita biasa sebut sebagai gerund itu juga bisa menjadi adjektif, ya, gitu. Bisa juga menjadi adjektif seperti contoh kalimat kedua ini, ya, yang mana the train arriving at the station now is an hour late. Ya, katanya itu kereta tiba di stasiun sekarang di agak terlambat, di 1 jam terlambat, gitu ya. Nah, sekarang perbedaannya gimana cara ngebedain kapan arriving itu menjadi kata sifat dan kapan itu menjadi kata kerja. Nah, kalau kita perhatiin pada contoh kalimat pertama ya, setelah kata is arriving ya, itu nggak ada lagi bentuk kata kerja ya yang muncul. Artinya di sini arriving itu sebagai verb. Tapi kalau kita perhatiin di contoh kalimat kedua yang the train arriving at the station now is an hour late, ya. Di sini kata arriving-nya ya, setelah muncul kata arriving-nya itu di belakangnya muncul kata is, yang mana is ini merupakan kata kerja, ya. Gitu. Artinya arriving-nya di sini dia sebagai adjective, gitu. Ya, itu cara membedakan. Atau juga bisa juga is-nya muncul nanti, atau is an hour late kemudian arriving-nya tukaran posisi jadi now arriving gitu. Jadi is an hour late ini tukar posisi dengan arriving. Masih tetap arriving-nya jadi kata sifat gitu ya. Nah, mungkin kita akan lebih banyak latihan aja ya untuk lebih memahami konsep dari present participle ini, khususnya untuk kata kerja yang berakhiran ing ya. Oke, di sini ada contoh. Ada contoh, the film bla 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 appearing at the local theater is my favorite, ya. Nah, di sini kalau kita perhatiin the film itu dia sebagai subjek, ya. Nah, kemungkinan besar appearing ini dia sebagai adjektif. Karena ngapa? Karena muncul is di belakangnya. Karena is ini dia posisinya sebagai kata kerja di sini, ya. Gitu. Is ini sebagai kata kerja. Artinya sudah dalam satu kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada predikat, ya. Gitu. Artinya di pilihan gandanya kita nggak perlu lagi pilih subjek dan pilih predikat, ya. Kalau misalnya kita cek ya, B is itu to be alias kata kerja. Gak usah kita pilih ya, karena apa? Karena sudah ada verbnya. Begitupun juga it ini sebagai subjek, sudah ada the film. Gak usah kita pilih yang C. Yang D juga begitu, was, ya, karena sudah ada predikatnya atau kata kerjanya. Jadi kita pilih yang A saja, ya. Ingat ya, di dalam menjawab soal structure ya, kita hanya cukup memilah yang mana subjek, yang mana predikat, gitu ya. Jadi nggak perlu diterjemahin sampai habis kalimat, ya, gitu. Nah, itu salah satu contoh soal dari present participle, ya, gitu. Nah, di sini ada sedikit strategi ya, katanya a present participle is the ing form of the verb. Artinya present participle itu merupakan bentuk dari kata kerja yang berakhiran ing, ya. Kemudian the present participle can be, ya, bisa menjadi part dari kata kerja dan juga an adjective dan juga kata sifat, gitu ya. Katanya bagian part kata kerja itu ketika dia dibersamai beberapa by some form of the verb be, ya. Maksudnya itu to be di sini, ya. Kalau misalnya adjektif ketika dia enggak
dibersamai dengan bentuk to be ya, accompanied by some form of the be gitu ya. Oke, mungkin untuk memantapkan pemahaman kita bisa latihan dulu ya untuk soal 1 sampai 10. Bisa di-pause dulu videonya. Oke, kita bahas dulu ya untuk nomor 1, nomor 2 ini sudah dikoreksi correct untuk nomor 1 dan nomor 2 itu incorrect ya. Oke, kita bahas dulu untuk nomor 1. Nomor 1 di sini bunyi kalimatnya itu the crying baby needs to be picked up ya. Nah, kalau kita perhatiin di sini the crying baby ya urutannya itu adjective kemudian diikuti dengan noun, artinya the crying baby ini dia sebagai subjek ya. Gitu. Kemudian needs di sini dia posisinya sebagai kata kerja ya. Nah, kalau kita perhatiin needs-nya berakhiran s ya. Karena apa? Karena kebetulan the crying baby ini dia bentuknya subjek singular. Makanya needs-nya pakai s. Yang mana kata kerja ini menunjukkan subjek singular kalau yang berakhiran s ya. Gitu. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Berarti nomor 1 itu incorrect. Sedangkan to be pick up ini dia to infinitive ya. Itu to be pick up ini to infinitive. Oke, untuk nomor 2, the clothes are lying on the floor should go into the washing machine ya. Cukup kita pilih saja yang mana subjek, yang mana predikat. The clothes ya, the clothes ini dia merupakan subjek yang mana berakhiran s ya. Gitu. Artinya dia harus diikuti dengan to be jamak. Di sini kata are. Are ini ditujukan untuk subjek jamak, makanya menggunakan kata are. Ya. Lying ini kata dari kata lie, yang mana dia berakhiran ing ya. Berarti untuk are lying ini dia bentuknya continuous ya. Dia bisa jadi verb. Oke, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Kita cek lagi on the floor should go. Nah, should go ini merupakan bentuk modal, yang mana bentuk modal ini juga dianggap sebagai kata kerja. Artinya nomor 2 ini kelebihan kata kerja. Makanya nomor 2 itu incorrect. Harusnya should go ini gak usah dimasukin ya. Kita hilangin aja. Gitu. Oke. Kita bahas nomor 3 ya. The waitress bringing the steaming soup to the waiting dinner ya. Waitress membawa sup yang sudah di steam ya ke meja yang sudah ditunggu ya, meja makan yang ditunggu. Nah, kalau kita perhatiin di sini the waitress dia pakai airan s ya. Dia menunjukkan subjek jamak. Sedangkan bringing ini kata kerja berakhiran ing ya. Oke, kemungkinan bisa jadi adjektif ya, tapi kalau kita cek dulu the steaming soup to the waiting dinners. Nah, di sini nggak ada predikatnya ya. Gitu. Oh, berarti nomor 3 itu incorrect ya. Harusnya the waitress is bringing ya. Gitu, kita tambahin aja to be-nya sih. Karena yang kita utamain itu dalam kalimat bahasa Inggris harus ada satu subjek dan harus ada satu predikat dalam kalimat sederhananya. Oke, untuk nomor 4. Most of the striking workers are walking the pick line. Ya, gitu. Nah, kalau kita cek di sini ya ada kata most ya dan ada kata of the striking. Nah, di sini untuk yang jadi subjeknya itu workers ya. Kok bisa workers jadi subjeknya ya? Karena di sini ada kata most. Most ini dia merupakan certain quantity ya, itu certain quantity yang mana kalau misalnya sebuah kata benda ya yang mana diawali dengan kata of ini kan objek preposisi, tapi diawali dengan certain quantity most otomatis ya of the striking workers ini dia objek preposisinya menjadi batal ya, itu dia menjadi batal. Makanya yang jadi subjeknya itu kata yang terakhir ini workers ini ya. Nah, kebetulan kata workers ini dia berakhiran s. Makanya dia menggunakan to be-nya are. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya ya. Gitu. Untuk pembagian soal certain quantity. Are walking the picket line ya. Yang mana are walking ini dia merupakan kata kerja. Sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Di sini striking dari kata strike, yang mana dia sebagai adjektif ya. Nomor 4 sudah correct. Kemudian nomor 5 ya. For her birthday ini dia sebagai objek preposisi ya, bukan sebagai subjek. Subjek itu the child ya, yang mana the child-nya nggak pakai s. Makanya dia pakai to be-nya is di sini ya, menunjukkan subjek tunggal.
The child is getting ini sebagai kata kerja is getting ini ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nomor 5, correct. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6 itu the setting sun creating a rainbow of colors in the sky. Kita cek the setting sun ini dia sebagai subjek ya. Kemudian creating di sini nggak ada to be-nya, kemungkinan besar dia sebagai adjective ya. Tapi kita cek dulu. Setelah kata creating muncul, itu a rainbow of color in the sky, nggak ada predikat yang muncul. Jadi nomor 6 itu incorrect ya. Gitu. Kemudian untuk nomor 7 sekarang ya. Nomor 7 itu the ship is sailing to Mexico is leaving tonight ya. Kita perhatiin di sini the ship itu dia sebagai subjek ya. Gitu. Is sailing ini sebagai verb ya. Kemudian setelah kata is sailing muncul itu ada kata lagi is leaving, yang mana is leaving ini juga sebagai kata kerja. Artinya nomor 7 ini kelebihan kata kerja alias predikat. Jadi nomor 7 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 8 ya. Nomor 8 itu the letters needing immediate answer are on the desk ya. Oke, kita perhatiin the letters sebagai subjek plural di sini ya, karena the letternya pakai s ya. Kemudian needing di sini sebagai adjective, immediate ini dia sekedar kata verb ya, answers ini dia sebagai kata benda ya, gitu. Atau the letters needing immediate answer ini sebagai subjeknya ya, gitu. Kalau kita cek di sini answer itu dia berakhiran s ya, makanya dia menggunakan to be are. Ya, are ini dia sebagai kata kerja alias predikat ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikatnya. Jadi untuk nomor 8 itu sudah correct ya, gitu. Kemudian untuk nomor 9 ya. Nomor 9 ini the boring class just ending a few minutes ago ya. The boring class ini dia sebagai subjek ya, subjek tunggal karena kelasnya nggak pakai RNS ya, classes. Just ending ini sebagai kata keterangan aja ya. Kemudian setelah kata endingnya a few minutes ago itu dia sebagai kata benda. Jadi untuk nomor 9 ini nggak ada kata kerjanya alias nggak ada predikatnya ya. Jadi nomor 9 itu incorrect. Kemudian nomor 10, the fast moving clouds are bringing freezing rain to the area. Kita cek di sini ya. The fast moving clouds ini dia sebagai subjek plural karena dia pakai s clause-nya. Clause-nya pakai s. Kemudian are bringing di sini dia sebagai predikat ya. Are bringing dia sebagai predikat. Kemudian freezing rain dia sebagai adjective ya. Gitu. Jadi untuk nomor 10 itu dia correct ya. Oke, sekian untuk pembahasan skill 3 dari structure and written expression. Skill 3 present participle.